Pripanggi Channel bekerja sama dengan Koran Berita Indonesia mempersembahkan berita bombastis Bohuset. Selamat tinggal kematian. pokdesi.seaworld.com. Pemirsa, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa tekan pula loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali upload video. Yuk, klik tombol subscribe itu gratis. Sekarang ya. 1, 2, 3. Nah, Anda sudah mendukung channel ini. Support Anda selalu kami tunggu. Terima kasih. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Hari ini dengan haru penulis mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Karena perlahan tetapi pasti Indonesia optimis bisa melewati badai pandemi COVID-19. Yuk, walau dengan berbagai pergumulan dan cibiran, tetapi hari ini, Kamis 17 April 2020, sekitar pukul 17, angka kesembuhan kasus COVID-19 telah melewati angka kematian. Yuk, kesembuhan 548 dan meninggal 496. Mungkin akan selalu ada komentar nyinyir. Lalu bagaimana dengan angka kasus yang terus beranjak naik? Tercatat per artikel ini ditulis, terkonfirmasi ada 5.516 kasus dengan tambahan 380 kasus baru di dalamnya. Sederhana saja, pertanyaan penulis kepada yang nyinyir, apakah ini harus jadi salahnya pemerintah? Halo, jika pemerintah lalai, jika pemerintah cuek, dan jika pemerintah pelit, bolehlah kalian lempari pemerintah pakai handuk. Maaf, jangan sampai pakai handphone, ya, karena mahal. Ups, jadi nyenggol seseorang nih. Maafkan. Please dong, jujur kalau menilai. Sejauh ini meskipun terus dicaci maki, seenaknya tetap pemerintah bekerja keras berbuat yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Tetapi, kan semuanya harus ada kerjasama. Ambil contoh, bisa nggak mobil bergerak dengan 3 ban? Lalu, kalau lengkap 4 ban, bisa nggak bergerak jika tanpa mesin? Sekalipun ada mesin, bisa nggak bergerak tanpa bahan bakar? Kan nggak bisa. Semua butuh kerjasama. Begitu juga Indonesia ketika perang melawan COVID-19. Berhubung Indonesia ini luas sekali, tanggung jawab itu berbagai dengan masing-masing kepala daerah. Di sini butuh kerjasama antara daerah dan pusat. Tanggung jawab di sini nggak nyaring diteriakan doang ya, tetapi benaran teriaknya itu harus ada isinya, bukan ngecap, gombal seperti Rita bombastisnya, Playboy cap tikus. Jika sudah subscribe, tekan tombol like ya. Menurut data per hari ini yang penulis ambil dari sampel 6 daerah, optimis kesembuhan mulai terlihat di Jawa Timur, sembuh 86 dan meninggal 46. Sulawesi Selatan, sembuh 42 dan meninggal 23. Bali, sembuh 32 dan meninggal 2. Papua, sembuh 15 dan meninggal 2. Sumatera Utara sembuh 12 dan meninggal 9. Jogja sembuh 22 dan meninggal 7. Terus apakah ini terjadi dengan sendirinya? Semudah membalik telapak tangan? Atau semudah mulut koar-koar? Maaf kata, ngebacot? Ya enggak lah. Hanya penyanyi, pelawak, tukang obat, contoh profesi yang hasilnya dari buka mulut atau cuap-cuap.
Itu pun kalau ada kualitasnya. Kalau enggak ya dilempar handuk lagi deh. Mengambil contoh apa yang dilakukan oleh Jawa Timur. Wih, salut dengan duo Sri Kandi Risma dan Khofifah menyatakan perang terhadap COVID-19. Jauh sebelum Jakarta berisik doang, koar-koar soal lockdown, Surabaya memilih melakukan penyemprotan disinfektan, pengadaan tempat cuci tangan yang lengkap, sanitizer dan hal-hal lain. Bahkan, hingga kini Surabaya belum meminta PSBB. Oke, mungkin akan ada yang bilang, lalu bagaimana dengan Ganjar dan Jawa Tengah? Ganjar juga habis-habisan memperjuangkan warganya melawan COVID-19. Iya, nggak membantah, tetapi kembali lagi kepada disiplin warganya. Ambil contoh saja soal mudik, dilarang justru ngeyel datang, curi start pulang, tanpa kerjasama yang baik antara pemimpin dan warganya. Ya, hasilnya nggak maksimal. Sekarang bagaimana dengan DKI Jakarta yang paling berisik dengan manuvernya? Nah, inilah keanehannya. Selalu tampil beda. Selain angka terkonfirmasi paling tinggi yaitu 570 kasus, dan ternyata kesembuhan 28 dan meninggal 53. Padahal rekam digital mencatat Anies ini rempong banget. Memang sih, kalau diingat-ingat nyaris nggak ada suara optimisme dari Anies. Bahkan seingat penulis, Anies doyan banget mengumumkan kematian. Kocaknya, tetap aja pemujanya mengatakan, Anies keren. Keren dari Hong Kong. Itu kan sama saja dengan menyumpahi warga Jakarta lebih banyak yang mati daripada yang sembuh. Ingat, yang keluar dari mulut ini juga seperti doa. Nggak heran, maaf, kalau kematian rasanya berat banget meninggalkan Jakarta. Lah, pemimpinnya saja nggak membangun narasi kehidupan. Nggak heran warganya pun sebodoh dengan kondisi di sekitarnya. Kasarnya, sembako nebeng Jokowi yang dicatat seminggu sekali plus surat cinta langsung bikin pemujanya mabok kepayang. Duh, jangan begitu dong. Lihat daerah lain yang gak banyak omong, tetapi angka kesembuhannya terus beranjak naik. Jangan mau dinina-bobokkan dengan sembako. Berharga mana sembako atau hidup? Tutup cerita semua tentang kematian, karena Indonesia berhak untuk bangkit. Ada banyak potensi di negeri ini. Ingat, Indonesia ini kaya raya dalam segalanya. Tetapi mirisnya rakyatnya masih saja ada yang gampang dikadalin. Bahkan dicekokin narasi kematian setiap hari. Justru jadi tergila-gila. Please, jangan jadi gila beneran ya. Khusus untuk warga Jakarta, jika gubernur kita memilih narasi kematian, nggak berarti kita harus mati. Jangan mau terbawa atmosfer negatif. Nggak usah dengerin narasi pesimis. Kita jadi warga Jakarta mandiri saja, yang membangun kesadaran diri dan disiplin tinggi untuk perang terhadap COVID-19. Ayo, jangan kasih celah pandemi itu seenaknya di negeri ini. Indonesia tuh milik kita. Dan kita pasti bisa menang melawan COVID-19. Lalu dengan seizin Tuhan, dengan mengucap syukur kita akan katakan selamat tinggal kematian. Karena kami memilih untuk hidup. Salam sehat, salam semangat, dan tetap berseru. Rita bombastisnya, Tuhan pasti bantu Indonesia. Buset. Nah, itulah ujar Mpok Desi dari Siwol. Bagaimana komentar Anda? Tulis di bagian scroll ke bawahnya, terus ke bawah. Di kolom tulis komentar. Disitulah tulis komentar Anda.
tekan subscribe, lalu lonceng, tekan like, dan share.